Haleluya, puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada Rabu pagi ini tanggal 20 Oktober 2021. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta, diberkati, dikasih, disayang oleh Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Karena sesuai dengan firman Tuhan, kita adalah harta kesayangan Tuhan. Mari Bapak Ibu, selagi kita diberikan kesempatan, selagi Tuhan masih percaya kepada kita semua, Tuhan masih menginginkan kita hidup di dunia ini untuk apa? Untuk hidup memuliakan Tuhan, untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Itu hidup senantiasa memuliakan Tuhan dan berbuat baik. Jadi ada hubungan vertikal horizontal. Vertikalnya itu menyenangkan, berkenan kepada Tuhan, dan horizontalnya saling mengasihi, sehingga kita damai dengan Tuhan, damai dengan sama. Itulah kerinduan dari Tuhan. Karena Rasul Paulus juga katakan dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 21, dari sisi vertikal dia katakan, aku bukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya vertikal saja, tetapi juga sesama manusia, horizontal, seperti perintah Tuhan dalam Markus 12, bahwa dia 30-31, mengasihi Tuhan juga mengasihi sama. Ada vertikal, horizontal. Karena itulah tujuan Tuhan. Kita ada di muka bumi ini, karena bumi ini milik Tuhan, supaya kita tidak boleh lupa sama Tuhan, percaya, taat kepada perintah Tuhan, yaitu di dalamnya ada cinta kasih kepada Tuhan, dan juga cinta kasih kepada sama. Sehingga demikian hidup kita. Itulah yang dengan turut kehendak Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Haleluya. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Haleluya. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Ku mau hidup. Mari Bapak Ibu, hidup ini Tuhan yang punya. Semua berasal dari Tuhan. Dan dan firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 5 dikatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjian Tuhan, maka kamu akan menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri di antara segala bangsa, sebab akulah Tuhan yang punya seluruh bumi. Amin. Mari kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Ku mau hidup. Kita mau hidup, kita mau taat, kita mau setia sama Tuhan Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus.
Karena tidak ada pribadi lain yang paling sempurna, hanya kepada Dia, Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Hari ku mau cinta Yesus lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Haleluya. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Ku mau belajar, haleluya. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Luar biasa firman Tuhan pagi ini untuk kita semua. Di dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 5 dikatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjian Tuhan, maka janji Tuhan akan menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri di antara segala bangsa. Sebab Tuhanlah yang punya seluruh bumi ini. Mari kita membangun hidup kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Bukan harta dunia yang kita miliki, bukan harta dunia yang akan lenyap ini, tapi harta di surga Tuhan Yesus. Karena kerinduan daripada Tuhan tertulis pula dalam Ulangan pasal 26 Bapak Ibu ayat 19 yang kemarin saya membacakan. Dan Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi bangsa yang kita terpuji, terhormat, ternama. Haleluya. Maka engkau akan menjadi umat kesayangan Tuhan. Amin. Umat yang kudus bagi Tuhan, seperti yang dijanjikannya Tuhan. Amin. Jadi umat kesayangan Tuhan, umat kudus bagi Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi, haleluya, semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia Yesus lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Komitmen kita kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah menyatakan komitmennya. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya yang sempurna melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk mengubah status kita. Seharusnya kita umat yang binasa, tapi karena kasih karunia Tuhan melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, sehingga menjadi umat milik dari kesayangan Tuhan sendiri, sehingga nanti kelak kita menikmati surga buat selama-lamanya. Oh, haleluya. Waktu itu saya dengan semangat yang tinggi bersama Bapak Ibu, jangan pernah lalai. Tapi kita selagi Tuhan berikan kesempatan, Tuhan berikan kesehatan kita, mari kita mau rajin baca Alkitab, rajin merenungkan firman Tuhan, rajin melayani Tuhan. Pokoknya rajin semangat untuk kita maju, untuk memuliakan Tuhan, untuk maju menyenangkan hati Tuhan, dan berbondong-bondong kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca kitab Ulangan pasal 27 ayat 1 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Kitab Ulangan pasal 27 ayat 1 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Lagi Musa dan para tua-tua Israel memerintahkan kepada bangsa itu, berpeganglah pada segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan pada hari kamu menyeberangi sungai Yordan ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau menegakkan batu-batu besar dan mengapurnya. Lalu pada batu itu haruslah kau tuliskan segala perkataan hukum Taurat ini, sesudah engkau menyeberang, supaya engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini, kamu tegakkan di gunung Ebal dan kau kapuri. Juga haruslah kau dirikan di sana mezbah bagi Tuhan Allahmu, suatu mezbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi. Dari batu yang tidak dipahat haruslah kau dirikan mezbah Tuhan Allahmu itu.
Dan di atasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu. Juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan, memakannya di sana, dan bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Selanjutnya haruslah engkau menuliskan pada batu-batu itu segala perkataan hukum Taurat ini dengan jelas dan terang. Juga berbicara Musa dan imam-imam orang Lewi kepada seluruh orang Israel, diamlah dan dengarlah, hai orang Israel, pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Pada hari itu Musa memberi perintah kepada bangsa itu, sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri gunung Gerisim untuk memberkati bangsa itu, yakni suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Benyamin. Dan mereka inilah yang harus berdiri gunung Ebal untuk mengutuki yakni suku Ruben, Gad, Aser, Sebulan, dan serta Naftali. Maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring. Terkutuklah orang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan buatan tangan seorang tukang yang mendirikan tangan dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab, amin. Terkutuklah orang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang menggeser batas tanah sesamanya manusia, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang membawa seorang buta ke jalan yang sesat, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang memperkosa orang asing, anak yatim dan janda, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah menyingkapkan puncak kain ayahnya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang tidur dengan binatang apapun, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang tidur dengan saudaranya perempuan, anak ayah atau anak ibunya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang tidur dengan mertuanya perempuan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang membunuh sesama manusia dengan bersembunyi, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Ayat 26 terakhir. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca, iya dan amin. Berbahagialah dan diberkati bagi Bapak Ibu Saudara semua yang rajin setiap baca firman Tuhan, yang rajin setia merenungkan firman Tuhan, dan yang ketiga, rajin setia kita cinta Tuhan Yesus, kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan. Karena Tuhan kalau berkata orang tidak mencintai Tuhan dalam 1 Korintus 16 ayat 22, di sini dikatakan bicara tentang terkutuk, juga tertulis dalam 1 Korintus 16 ayat 22. Orang yang tidak mencintai Tuhan, terkutuklah ia, Maranatha. Tapi diberkatilah orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Itu tertulis dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Oleh itu melalui firman Tuhan yang kita baca pagi ini, mari kita belajar, kita mau taat. Komitmen kita hidup di dunia ini hanya taat, setia, cinta Tuhan Yesus. Sebab hanya kepada Dia pengharapan kita. Janji Tuhan luar biasa. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, janji Tuhan, kita mau jadi umat kesayangan Tuhan, menjadi harta kesayangan Tuhan. Bahkan dikatakan dijadikan kita menjadi umat yang terpuji, ternama, dan terhormat. Kalau kita lihat di sini, berpeganglah pada segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Itu kata Musa dan para tua-tua Israel. Jadi Musa ini adalah hamba Tuhan seperti saya sebagai hamba Tuhan. Juga para hamba-hamba Tuhan yang sudah tetapkan dalam suatu gereja, ya, gereja imamat yang rajin di dalam suatu pelayanan gereja itu ada tua-tua Israel. Jadi kaum imam-imam dari suku Lewi. Ini yang dipercayakan Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan kepada seluruh umat Tuhan dikatakan memerintahkan kepada bangsa, kepada setiap kita seperti hari ini. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, berpeganglah pada segala perintah Tuhan. Supaya kita jangan menyimpang, tapi belajar kita mau taat.
Kita mau bangun mezbah seperti di ayat yang ke-6. Dari batu yang tidak dipahat haruslah kau dirikan mezbah bagi Tuhan. Ini semua batu-batu, batu bayangan daripada Kristus. Kalau kita buka di dalam 1 Korintus 10 ayat 4, batu ialah Kristus sendiri sebagai batu. Tempat gunung batu yang teguh, tempat yang aman buat kita hanya kepada Tuhan Yesus. Dan yang pertama, mari kita mau berpegang kepada perintah Tuhan. Kita mau taat, kita mau setia. Seperti di ayat yang pertama, berpeganglah pada segala perintah yang disampaikan kepada kita pada hari ini. Jangan menjadi anak Tuhan yang bandel, tapi menjadi anak Tuhan yang manis, yang selalu sumber kekuatan, sumber kehidupan kita hanya berpegang pada perintah Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, dan yang kelima, keenam, di ayat yang kelima dikatakan, juga haruslah kau dirikan di sana mezbah bagi Tuhan Allahmu. Suatu mezbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi. Artinya, hati kita landaskan kepada batu, tidak boleh yang lain, hanya kepada Kristus. Saya tiap malam bersama istri anak saya Mary Carolina Ahmad selalu memberikan mezbah bagi Tuhan. Mari kepada Bapak Ibu Saudara semua, sebelum kita tidur, setiap malam dan pagi adakan mezbah kepada Tuhan. Seperti hari ini, kita membangun persekutuan dengan mezbah bagi Tuhan. Yang pertama, kita mau taat kepada perintah Tuhan. Yang kedua, kita membangun mezbah kepada Tuhan. Kalau membangun mezbah kepada Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita semua. Yang ketiga, hati-hati. Ketiga, karena kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan, takutlah itu ada kutuk, Bapak. Kutuk. Kalau kita baca di ayat 11 sampai 26, itu bicara terkutuk orang yang melanggar firman. Orang yang tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, itu pasti terkutuk. Saya mau bacakan sebagai ayat terakhir, Yeremia 17 ayat 5 dan 7 sebagai ayat terakhir. Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kita bukan orang terkutuk, tapi menjadi orang yang diberkati di ayat 7 dan 8. Di ayat 7 dan 8, diberkati orang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Mari kita membangun diri kita menjadi orang yang diberkati Tuhan, bukan orang terkutuk. Orang terkutuk adalah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang mengandalkan manusia, yang hatinya jauh dari Tuhan. Saya mendorong Bapak Ibu, mari kita mau dekat dengan Tuhan. Mau mendorong Bapak Ibu, saudara, andalkan Tuhan. Kalau kita andalkan Tuhan, adalah diberkati. Seperti di ayat ke-8 dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kalau pohon ditanam air, berarti segar, bertumbuh secara sehat. Sehingga akhirnya di ayat 8 yang terakhir, kalimat yang terakhir, dan yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Otomatis berkat keselamatan dari Tuhan akan dicurahkan buat kita, asal kita mau berharap andalkan Tuhan. Yang pertama, mari kita mau selalu taat kepada perintah Tuhan. Jangan pernah menjadi anak Tuhan yang bandel, tapi marilah kita menjadi harta kesayangan Tuhan, sehingga hidup kita menjadi hidup yang diberkati Tuhan. Dan yang kedua, kita membangun mezbah persekutuan dengan Tuhan, membangun persekutuan Tuhan. Yang ketiga, diberkati Tuhan, bukan terkutuk. Kalau kita orang yang jauh dari Tuhan, firman Tuhan katakan terkutuk. Tapi kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, asal kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau taat sesuai dengan pujian ini. Kau mau hidup turut kehendak Tuhan. Akhirnya berkat damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus turut menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Haleluya. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Ku mau hidup, haleluya, turut kehendak Tuhan. Artinya taat. Ku mau memberi, ini artinya cinta. Semua yang ku dapat berikan, haleluya. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Kita mau setia, taat dan cinta kepada Yesus Kristus. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku
mau memberi amin, haleluya. Semua yang ku dapat berikan, haleluya. Ku mau cinta dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ku mau belajar membalas cinta Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara semua. Tapi jangan lupa berjaga dan berdoa, supaya kita intim dengan Tuhan, supaya Tuhan berikan petunjuk setiap apa yang kita kerjakan. Semua diberkati dan kita menjadi orang berhasil apa yang kita kerjakan, karena apa? Tuhan Yesus bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.